Apa yang baru dari iPhone 15 sih Bang? Banyak dong, SoC, frame titanium, Terus apa lagi Bang? USB Type-C dong. Type-C kan udah lama dipakai smartphone Bang. Yo, selamat datang kembali di Latest Gadgets ID. Kali ini kita akan bahas tentang layak enggak sih upgrade dari iPhone 14 ke iPhone 15. Dalam hal ini seri Pro. Langsung saja kita simak videonya. Desain adalah bagian yang paling tidak relevan untuk dijadikan alasan upgrade. Pasalnya, pengguna iPhone akan memamerkan ciri desain tertentu. Contoh, iPhone X dengan layar berponi, iPhone 11 Pro dengan 3 lensa kamera boba, iPhone 14 Pro dengan dynamic island-nya. Jadi iPhone 15 Pro punya desain yang sama dengan iPhone 14 Pro. Bedanya hanya sudut-sudut yang lebih halus. Jika pakai case pelindung, maka keduanya terlihat sama saja. Fitur dan hardware yang digunakan juga hampir semuanya sama, mulai dari teknologi layar, penyimpanan internal, kamera, speaker, pengisian daya baterai, jaringan, dan lain-lain. Terus bedanya apa dong Bang? Ada beberapa upgrade ringan yang dilakukan Apple, yaitu kapasitas baterai yang naik sedikit ya. Lensa telefoto yang tadinya 77 mm dengan 3 kali optical zoom menjadi 120 mm dan 5 kali optical zoom. Sedangkan massive upgrade-nya adalah frame body stainless steel. Sekarang Apple membekali iPhone 15 dengan frame titanium. Kemudian port USB yang seluruh seri sebelumnya menggunakan Lightning, sekarang Apple berani berubah menggunakan Type-C. Terakhir, upgrade paling masif dari iPhone 14 ke 15 Pro series adalah SoC. A16 Bionic menjadi A17 Pro. Apple mengklaim A17 Pro memiliki CPU 10% dan GPU 20% lebih cepat dari seri sebelumnya. Kapasitas memorinya juga meningkat dari 6 GB menjadi 8 GB. Hasil benchmark menunjukkan A17 Pro memiliki skor Geekbench versi 6 di angka 2900 single core dan 7200 multicore, sedangkan A16 Bionic 2500 single core dan 6500 multicore. Terakhir skor 3D Mark, A17 Pro di angka 3400, sedangkan A16 Bionic 2400. Sebagai informasi tambahan, kita tahu bahwa pada perangkat komputer, semakin tinggi performa prosesor atau GPU, maka membutuhkan pendingin ekstra juga. Sedangkan smartphone setiap tahun SoC semakin tinggi performanya. Sebagai contoh, A17 Pro performa lebih tinggi 70% dibanding A14 Bionic, tapi tetap dengan dimensi bodi yang sama, suhu dan konsumsi daya yang tetap stabil. Jadi walaupun hanya upgrade SoC, tetapi hal ini tetap luar biasa. Ini berlaku untuk device iOS maupun Android. Sekian video kali ini, like jika Anda suka video ini, silahkan subscribe bagi yang belum. Terima kasih dan sampai jumpa.